Halo, selamat malam semuanya. Hari ini kita free tester dari Talk to the Entities. Saya fasilitator Talk to the Entities certified untuk Indonesia. Kami ada dua, saya dengan Ibu Vena yang dari Jakarta. Apapun pertanyaan yang kalian miliki seputar dunia spirit, seputar dunia energi, dan seputar kemampuan untuk berkomunikasi dengan entitas, please bertanya karena kelas ini bisa expand seluas-luas yang kalian tanyakan, dan saya nggak akan membatasin pertanyaan apapun di kelas. Oke? Ada yang mau bertanya nggak? Kalau nggak ada, aku jelasin dulu tentang apa itu entitas, karena terjemahan entitas di Indonesia melencengnya luar biasa jauh. Jadi, pada saat kita bicara tentang entities, dalam bahasa Indonesia, terjemahan bahasa Inggrisnya itu totally nggak sambung sama sekali. Entities diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia sebagai makhluk halus. Sementara entities dalam bahasa Inggris itu bukan ngomongin tentang ghost. Jadi nggak pernah ngomongin tentang ghost. Entities dalam bahasa Inggris itu bicara tentang sebuah kesadaran atau sesuatu yang memiliki visi misi dan pattern yang unik yang nggak punya body. Jadi bentuknya bisa sangat beragam, dari yang paling besar adalah Tuhan, yang paling besar karena memiliki semuanya dan nggak ada bodiesnya. Dan yang paling kecil yang kita kenal sehari-hari adalah barang-barang kita di sekitaran kita. Contohnya baju kamu merek Giordano, atau baju kamu merek Louis Vuitton, atau Gucci, atau tasmu yang merek apa, atau segala macam. That is the entity. Okay? The entity adalah pada saat kamu lihat barang dan kamu langsung tahu, oh ini Gucci. Artinya kamu ngerti bahwa dia punya suatu keunikan, perbedaan yang khas. Jadi kamu langsung tahu, oh ini, oh ini mereknya ini, oh ini makanan buatnya dia, oh ini makanan buatannya si Jenny misalnya, oh ini kue nastarnya miliknya Jenny. Kamu langsung tahu karena that is the differences, ya. Dan entitas itu bentuknya kalau dalam dunia kita sehari-hari banyak. Kayak contohnya sekolah swasta dengan namanya misalnya Don Bosco atau SMA Koryesu, itu masing-masing adalah entitas, punya bentuknya masing-masing. Anak-anak Koryesu tuh kayak gini tampilannya, kayak gini karakternya, kayak gini mentalitinya. Itu tuh mereka udah punya visi misinya. Jadi pada saat kita bicara tentang entitas, kita ini nggak ngomongin tentang ghost only, ya. Kita nggak ngomongin tentang ghost only. Karena entitas dalam kehidupan sehari-hari bisa your brand, bisa your stuff, bisa your relationship, marriage is entity, ya, bisa your business, oke, bisa your goal, your target. Misalnya kamu pengen jadi wealthy atau kamu pengen jadi berkelimpahan, that is also an entity. Suatu identitas berbeda yang kamu akan gali dan kamu akan kejar untuk kecapai di situ. Dan hal-hal lain yang di luar ini yang kita juga tahu bahwa entitas itu juga meliputi semuanya termasuk Tuhan di dalamnya. Jadi pada saat kita membuat suatu penolakan, aduh aku nggak mau terlibat dengan entity, aku nggak mau bicara dengan entity, aku nggak mau bisa merasakan entity, yang terjadi adalah gara-gara satu kode yang kamu tolak, the whole code kamu tolak. Jadi pada saat kamu berdoa dan kamu berbicara, Tuhan bantu aku dalam kesulitan, semoga hari ini semuanya akan teratasi dengan baik, dan Tuhan datang peluk kamu, terus kamu merinding, kamu bilang, kayaknya ada sesuatu yang datang. Padahal that is God. Dan seberapa sering kita menciptakan banyak macam kondisi seperti itu di mana kita rajin berdoa, rajin bertanya ke Tuhan, dan pada saat Tuhan datang, kamu nggak pernah mau dengar karena term and condition yang kamu ciptakan, Tuhan tuh harus begini. Kalau nggak begini, dia bukan Tuhan. Tuhan itu harus hadirnya seperti ini. Kalau nggak seperti ini, bukan Tuhan. Jelas? Di dalamnya juga termasuk ghost, juga termasuk spirits, juga termasuk spirit of the earth, dan juga termasuk the whole elemen di alam semesta ini.
Jadi talk to the entity itu luas sekali. Terus banyak orang yang tanya sama saya, jadi saya buat apa latihan talk the entity kalau hanya untuk bicara dengan energi? Lo banyak. Contohnya buat berdoa. Contoh yang lain buat ngerjain sesuatu dalam kejadian sehari-hari. Pernah nggak kamu masuk kantor dan kemudian kantormu ngerasa gitu, rasanya nggak nyaman, terus kamu bingung mau ngapain, terus habisnya kamu marah-marah di tempat karena kamu nggak ngerti what the energy atau apa situasinya muncul. Aku punya jadwal sampai bulan Desember, dan tahu-tahu 2 hari yang lalu aku bilang sama Siska, sis kelas Jateng entity aku cancel. Why? Karena aku punya kesadaran mendadak yang tadinya jadwalnya light suddenly jadi heavy. Jadi aku bilang kelas ini cancel. Kelas foundation might be mundur. Aku nggak tahu. Tapi let's see what situation. Dan tahu-tahu hari ini sore muncul di grup fasilitator untuk Talk to the Entity Dunia, ada permission untuk boleh bikin kelas online. Dan kita langsung, wah, jadi kemarin tuh infonya ini. Dan bagaimana kalau kamu selama ini nggak pernah bisa menerjemahkan seluruh sinyal yang dikasih dari semesta? Means God. Gimana kalau Tuhan tuh selalu ngirim kamu sinyal, ngirim kamu informasi, kasih kamu tanda, kasih kamu informasi, tapi kamu nggak pernah mau dengar karena kamu pikir dari yang lain. Nah, inilah gunanya kenapa kita latihan dan belajar untuk menghilangkan semua limitasi, semua judgement tentang entitas di dalamnya. Karena pada saat kita belajar untuk melihat manusia, dan kita nggak menolak manusia jahatnya, kita bisa kenalan dengan yang baiknya. Kita bisa berkarya sama yang baiknya. Tapi begitu kamu ngelihat, oh manusia jahat, terus akhirnya kamu menolak the whole human, ya, the whole human, kamu nggak akan pernah punya pasangan, kamu nggak akan pernah punya suami, kamu nggak akan pernah punya anak, kamu nggak akan pernah punya saudara, kamu nggak akan pernah punya teman, kamu nggak akan pernah punya best friend. Entitas juga sama. Gimana kalau cuma gara-gara film horor yang kamu tonton, merayap di lantai, terus kamu bilang, the whole entity kayak begitu. Dan kenyataannya, 99% isinya movie adalah ilusi dan trik. Biar bisa diubah jadi duit, karena kamu suka dibohongin. So, bagaimana bila dunia entitas tuh gak ada yang kayak gitu sama sekali. Gak ada yang namanya serem-serem, dan gak ada yang namanya scary-scary. Gak ada sama sekali. Dan gak ada yang namanya dunia entity minta diantar pulang. Hello, sudah jadi energi rumahnya di mana? Ya ini semua rumahnya. Dan nggak mungkin dia pulang ke rumah. Mana? Jalan Candi Trowulan 61 gitu? Nggak mungkin. Apalagi diantar pulang ke kuburannya, berarti kamu nonton dari mana? Kamu buy that story dari movie. Coba diingat. Kenapa istilah-istilah seperti itu cuma ada di kita di Indonesia? Orang bule nggak pernah ada istilah-istilah begitu. Di China adanya hantu loncat-loncat. Kenapa di kita nggak ada yang loncat-loncat? Padahal di kita jelas dipotongin, diikat, suruh jalan nggak bisa. Pilihannya cuma loncat-loncat. Bukti-buktinya nggak ada yang loncat. Jadi bagaimana bila seluruh pengetahuan kita tentang entitas, seluruh pengetahuan kita tentang dunia energi, itu sebetulnya nggak ada satupun yang real. Dan mereka nggak akan pernah terbuka kalau kamu nggak berani untuk bertanya. Kamu mesti belajar bertanya, kamu siapa? Boleh nggak kita kenalan? Sama seperti ada orang lewat depan rumahmu, terus, Pak, jualan apa? Sate apa lontong? Sate. Oh iya, nggak jadi, carinya lontong. Kan gitu doang. It's so simple. Dan seberapa sering kita yang belum ngapa-ngapain udah ngejudge. Oh, entity itu jahat. Hello, manusia juga banyak yang jahat. Sama. Bedanya manusia bisa bikin pukul kamu biru, entity nggak bisa. Entity cuma bisa bilang, jangan, jangan, jangan. Gak bisa ngapa-ngapain. Megang nggak bisa, nyentuh nggak bisa, cubit nggak bisa. Mereka cuma bisa jadi pembisik atau jadi suara-suara yang mengganggu di kepalamu. Dan berapa dari kalian yang bisa aware sama suaranya? Dan kalian bingung, aduh kenapa otakku nggak bisa diam sih? Ada pertanyaan nggak?
Ya Pak Yudi, yang mau bertanya Banyak. kasih jempol dan angkat tangan ya. Yes, Pak Yudi. Banyak. Mulai dari mana dulu nih? Sebentar, saya pilih dulu. Mana aja boleh. Ini Princess Energy nih. Yes. Jadi, kok jadi sih? Jadi itu kesimpulannya. Saya mulai dari sini. Lebih cerita mau pada pengalaman dulu. Ya. Jadi kalau masuk ke sebuah ruangan, yes, khususnya tempat baru lah misalnya gitu, yes, langsung ada sesuatu yang merinding. versi saya, merinding. Semerinding. Kemudian ada sensasi tertentu, kemudian saya merasa ada sesuatu. Ini kayaknya tempatnya untuk orang yang luka-luka batin, datang ke sini, cepat dia sembuh gitu. Yes. Nah, kalimat berikutnya ini justru yang nanti saya mau tanyakan lebih dalam. Artinya kan sebenarnya pada saat kita masuk ke ruangan tertentu, ketemu kita orang aware. tertentu, kita merasa ada sesuatunya itu. Kita perceiving something di sana. Sebentar, saya catat dulu istilahnya. Kita menyadari sesuatu di sana. Nah, kemudian pikiran ini selalu tergoda untuk menamainya, sehingga itulah human. Itulah human. Ini saya catat semua. Human. Ya. Ini kayaknya membuka banyak hal ini di sana. Jadi, banyak. Jadi ini aja semakin ngerasa aja bahwa misalnya nih kita lihat ada beberapa orang yang ada di ruangan ini kan. Yes. Ini konfirmasi dulu. Apakah sebenarnya kita juga bisa ketika melihat orang yang di sini kemudian saya merasakan sesuatu, itu juga bagian bahkan padahal saya nggak pernah ketemu secara langsung dengan orang-orang di depan ini. Jelas. Saya bisa membedakan mana orang X-Men dan mana yang bukan X-Men begitu lewat aja saya udah tahu. Tapi itu semua tergantung skill and practice. Jadi bagaimana bila kita bersedia untuk membuka semua indera kita termasuk perceiving. Karena perceiving dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai indera keenam atau kesadaran, menyadari. Dia bukan merasakan, tapi menyadari, which is indera yang keenam. Indera yang nggak ada organnya. Nah, seringkali kalimat indera keenam itu dilekatkan dengan story negatif dan konotasi negatif. Bagaimana bila kita bersedia untuk membuang semua story negatif di dalamnya dan semua judgment negatif di dalamnya. Karena Tuhan nggak create something yang jelek. Jadi konfirmasi lagi. Ini banyak ini konfirmasi ini. Pasti ikut kelas TTE yang akan datang ini. Ini godaan besar. Nanti akan menjawab semua pikiran-pikiran yang selalu ting-tung di kepala. Iya. Karena tung selama ini tidak ada jawaban yang cukup. Ini logika pikiran. Tidak ada yang bisa dalam tanda kutip sementara ini nggak memuaskan terhadap semua pertanyaan yang muncul. Kemudian membuat generalisasi, kemudian selesai di situ karena seolah-olah sudah ada jawabannya. Nah, kali ini sesi yang hanya 1 jam ini saya nggak tahu akan kemana. Saya no projection, pokoknya saya mengalir aja sesinya. Begini, pada saat saya berjumpa dengan seorang, kemudian saya salaman gitu, ada lintasan pengalaman-pengalaman dia, kemudian dan yang menarik dari semuanya itu adalah selalu yang muncul kecenderungannya adalah bahwa orang ini dulu punya pengalaman negatif, punya pengalaman yang seolah-olah loh, ini versi saya diminta di situ untuk menyelesaikan seolah-olah. Karena beberapa kali ketika ketemu, saya pasti diminta gitu. Padahal ini fenomena ini dulu supaya saya sebenarnya kadang-kadang saya juga lalu konteks tentang berat dan ringan saya baru kenal. Selama ini saya hanya merasakan bahwa ini nyaman dan tidak nyaman aja. Kemudian saya merasa bahwa ini berdaya tidak berdaya aja. Setelah saya melakukan ini sampai di rumah rasanya ada yang berat lah versi saya. Belum pemahaman light and heavy-nya yang dokter selama ini katakan. Tapi rasanya ada yang ini kemudian apakah itu juga termasuk sebenarnya bagian dari fenomena identity? Yes. Kamu sedang berbicara dengan energinya mereka dan kamu nggak ngerti dari siapa energi itu muncul. Dan jebakannya cuma tinggal 2. Kamu bersedia melihat sebagaimana apa adanya. Artinya kamu bertanya, apakah ini milikku? Atau kita bingung, nggak ngerti apa-apa, terus klaim, aduh aku sakit kepala, aduh badanku sakit. Claiming. Dan itu yang selalu mengganggu untuk mereka yang punya abilitas.
Jadi pada saat kita bertemu dengan siapapun dan kemudian salaman, terus kemudian dalam waktu 1 detik sampai 5 menit ke depan sakit kepala, please sadari, sebelum kamu ketemu dia kamu nggak sakit kepala, setelah kamu ketemu ke dia sakit kepala, artinya ada sesuatu yang kamu sadarin di sini dan artinya jelas bukan milikmu. Jadi tiap kali udah ngerasa seperti itu, kembalikan ke pemiliknya dengan tambahan kesadaran, karena kamu nggak pernah sakit. Atau Tapi kebalikannya. semua orang dengan ability healer punya kecenderungan hobi ngipilin sampahnya orang. Ya, kita belajar untuk berhenti ngipilin sampahnya orang. Sampah sendiri sudah banyak. Jadi ayo beresin sendiri aja, orang lain suruh urus sampahnya sendiri, dan ikhlaskan mereka hobi dengan sampahnya sendiri. Kita jangan ikut campur. Dok, aku merasa tertampar. Apa-apa. Aku nggak bermaksud menampar satu orang kok. Ini banyak yang tertampar sebenarnya. Oh banyak. Seru, yang mukanya langsung itu semua tertampar semua itu. Dokter. Ya. Pada beberapa orang kan sebenarnya kita kan didesain. Kok jadi saya yang banyak ngobrol nih sekarang? Nanti tolong yang lain bantu saya supaya tidak hanya biar saya seru. yang bertanya-tanya. Iya Pak, aku bantu. Nah siap. Iya. Halo. Semua. Kan pada beberapa orang kan sebenarnya kan kita didesain untuk tidak bisa bohong kan ya. Menurut saya. Yes. Genetik kita didesain untuk nggak bisa bohong. Jadi pada saat kita bohong kita pasti perceive something. Nah pada saat bohong itu langsung kelihatan orang yang nggak bisa bohong atau orang yang menemukan bahwa dirinya menemukan kejujuran pasti ekspresi wajahnya berubah. Itu yang saya sadari. Jadi oh iya itu konfirmasi lagi aja. Yes. Jadi kadang-kadang kita bisa lihat dari fisiknya, tapi lama-lama udah nggak perlu nyari di fisiknya lagi, karena fisiknya tuh gayanya FBI. Jadi kalau kita polisi atau kita intelijen atau kita FBI, kita dilatih untuk memperhatikan ciri-ciri fisiknya pada saat orang bicara bohong atau dia nggak bicara bohong. Tapi kita nggak mau pakai teknik itu karena too slow dan terlalu lama edukasi dan terlalu lama latihannya. It's so quick untuk belajar. Langsung touch di energinya. It's so quick. Tapi sekarang malah justru kadang-kadang merindingnya udah nggak muncul-muncul. Kadang-kadang ya. Maksud saya jangan fokus di merinding. Aku pernah terjebak di area situ. Jangan fokus di merinding. Oke? Aku pernah terjebak di situ. Pertama kali aku belajar entity, setiap kali aku bersentuhan dengan energi dari entitas, buluku berdiri. Jadi aku berpikir bahwa, badanku memberi informasi dengan cara buluku berdiri. Aku nggak ngecek di kesadaran, aku memilih merasakan. Jadi akhirnya aku nyari bulu. Tiap kali ada apa-apa, aku ngecek buluku. Buluku berdiri berarti entity. Jadi suatu saat aku udah belajar sampai kelas yang advance, terus mendadak buluku hilang fungsi. Aku merasa begonya setengah mati. Udah kelas sampai ujung, udah belajar sampai being of light, kelas malaikat dan segala macamnya, tapi begonya jadi luar biasa. Aku bingung dalam stres dan ngerasa tambah bego. Aku nanya ke Shannon, kok makin belajar makin bodoh? Ini kenapa? Aku nanya. Terus Shannon nanya, ini space atau ini tambah bodoh? Aku bilang, ini space. Oke. Are you aware with your awareness or are you aware with your body? Aku bilang, body. No, aware with awareness. Dia bilang. Baru aku nyadar, ya ampun, aku selama ini menerjemahkan awareness-ku adalah bulu. Jadi pada saat kita masih belajar menerjemahkan awareness itu di senses, ayo latihan untuk lepaskan itu. Itu hanya untuk beginner. Bulu merinding, rasa tersetrum, ada kayak disentuh-sentuh, panas dingin, itu semuanya adalah latihannya para beginner. Tapi begitu kita masuk di pelatihan yang sejujurnya, yang betul-betul latihan energinya, perceiving tidak lewat sensing. Jadi artinya tidak ada muncul di panca indera. Nggak mungkin muncul di kulit, nggak mungkin muncul di perut, nggak mungkin muncul di hidung, nggak mungkin muncul di lidah, nggak mungkin muncul di mata, dan nggak mungkin kedengaran. Semuanya langsung set di pikiran. Soalnya kalau bodinya terlibat kan hero gitu dok. Awalnya sih saya berpikir gitu kan.
Karena apa? Orang bisa merasakan, dia juga bisa merasakan, sehingga Iya, kita tapi itu merasa bahwa, jebakannya. oh, yes, terima kasih. Tapi itu jebakannya. Yes. Jadi kalau kita fokus Asik. terus di sensing, kita nggak geser ke perceiving knowing being. Kita malah terjebak di thought, emotion, feeling, sex, and no sex. Oke. Gitu. Hanifa. Makanya kenapa teman-teman yang OCD, ADHD, atau teman-teman yang punya keluarga yang Asperger syndrome atau autism syndrome, ayo dilatih keluarganya untuk nggak pernah menggunakan saya rasa. Hilangkan. Jadi selalu nanyanya, kamu nyadarin apa? Kamu nyadarin apa? Kamu nyadarin apa? Bukan kamu rasain apa. Justru pada saat kita bilang kamu rasain apa, malah dia akan masukin semua sampahnya di dalam, terus dia translating semuanya, tambah hancur nanti, kasihan. Oke? Oke, Hanifa. Mana Malam Nifa? semua. Halo dok. Where are Beda you? ya. I'm Where here. are you? Where are you? Where are you? Kok nggak ada videonya? Oh iya ya, masa sih? Oh ya, aku settingnya nggak ada videonya, nggak muncul di layar. Nggak apa-apa. Show non video participant. Oke, yes. Iya, tadi tuh dengar Pak PTW banyak pertanyaan soal sensing, terus hubungannya sama perceiving segala macam. Ya. Itu tuh Nivo baru aja 2 hari yang lalu tuh tabrakan sama sesuatu yang bikin gue cukup kaget dok. Karena ternyata I'm not the only one who having this symptoms of entities awareness gitu. Aku pikir di lingkungan aku cuman aku doang gitu kan. No, I'm not alone. anakmu pintar-pintar semua. Yes. Nah itu tuh kejadiannya lumayan parah tuh dok. Jadi pulang dari Subang, nggak enak badan, dipijat dan keluar ular. And then I was like, seriously? Terus fotonya ditunjukin sama suami aku gitu kan. Ini loh Pak, ularnya tuh ada kakinya 4. Ular macam apa kayak gini? Terus aku diem kan. Aku tanya sama diri aku sendiri, is this a trick or what? Gitu kan. Kok aku kok light ya? Is this a trick? Yes gitu. Jadi gimana ya dok? Itu tuh mitos dan apa kayak gambar-gambar dan itu tuh kenceng banget ya dok ya? Oh iya, kita memang dicekokin sama itu. Iya, jadi si emak tukang pijatnya itu kok amazing. How can she do that gitu kan? If it's a trick gitu loh. Babeku ditipu sampai 2 lemari isi bahan bangunan. Wow. Yang selalu keluar dari setelah dipijit-pijit atau batok kelapa diremes-remes. But it's David a living Copperfield. snake. Yeah, David Copperfield can fly. And how amazing that magic. Iya sih kalau. But you know that is an illusion, right? Yes, karena kan kalau sekarang udah ikut titik ikhlas tuh Diva udah ada tools-nya kan, udah ada tinggal cek gimana aja. cara ngeceknya gitu kan. Yes, please cek. Jadi begitu lihat sesuatu yang wow gitu, kalau kata orang Jawa tuh bahasanya Pak PTW tuh ojo gumun dhisik. Dicek dhisik, gitu. ojo kaget dhisik. Iya, it's a real snake with a 4 leg. Dan panjangnya 60 cm. And I was like, wait, gitu. Jadi yang tadinya wow gitu kan. Terus kalau sekarang lebih kayak tunggu. Is this a trick? Please cek. Light. Ya. Clue-nya cuma satu. Entity itu energi. Entity itu kesadaran dengan body. Ya. Tidak mungkin sederhana itu dia bisa bermanifest. Iya. Oke? So, kalau kamu berhadapan dengan entitas yang bermanifestasi, please recheck and double check. Please cek dari dirimu sendiri, truth, is it real? Dan awarenessmu akan tuntun kamu untuk tahu ini real atau not real. Yes, dan bersyukurnya tuh sekarang kayak udah bisa cek kayak which one is real, which one is not real. Yes. The entity is there, karena sebagian pemain yang to do with the snake. Iya, karena sebagian pemain-pemain yang seperti itu menggunakan kebodohan kita agar kita mau bayar duit. Semakin keren, semakin kamu bersedia bayar, dan mereka akan jual ketakutan buat kamu. So just see where the stories goes.
Ditakut-takutin dan kemudian nanti kamu bayar sekian, nanti aku bisa buang ini semuanya. So you know that is a lie. Yes. Iya, even ketika suamiku cerita, itu kepegang, Pak, kepegang sama dia. Terus aku diem. Dia kepegangnya, are you sure he's not sleeping or sleepwalking? Atau dia aware dalam keadaan tidur, kayak kejadian aku pegang kucing itu loh, Dok. Yes. Iya. Ada gitu. sebagian besar dari kita yang punya kelebihan, aku bilangnya itu adalah sleepwalking, tapi bukan walking beneran dengan bodies, tapi dengan astral bodies. Jadi astral traveling kalau mau bahasa kerennya. And it's okay with that. Dan kadang-kadang kamu nggak merasa lagi tidur. Uniknya adalah kadang-kadang kamu nggak merasa tidur. Jadi di dalam mimpimu kamu bisa, ini tidur apa bukan ya? Tapi sakit Berasa tuh, ya. gitu. Ya. Yes. Wow. Iya, makanya begitu dia cerita, itu kepegang dan dia sempat lempar ke tembok. Ya. Dan Kamu yakin dia nggak tidur? apa yang aku pernah cerita tentang tuyul. Ya. How many of us checking out in the class so badly? Iya, itu kan mitos yang mengakar budaya turun-temurun beratus-ratus Dan berapa tahun. dari kita yang checking out dalam kehidupan sehari-hari sampai akhirnya jajan nggak tahu duitnya kemana, atau naruh uang nggak tahu duitnya kemana, terus karena ketakutan dimarahin istri lebih tinggi dibandingkan kehilangan, maka kamu akan menciptakan sebuah kebohongan. Duitnya diambil tuyul. See? And the entities like, apa? Gue lagi. Ya. Funny. Karena kalau memang betul-betul tuyul bisa ngambil entitas, kalau memang betul entitas bisa ngambil uang, harusnya banyak dong yang mahir-mahir jago beginian udah kaya raya. Buktinya enggak. Iya. The only thing that Buktinya gitu-gitu aja. kind of gitu. real is the Tapi kan one yang that percaya make banyak. agreement ya. Iya dok. Yes. Kecuali So you who is the have stupid? agreement with the demon and stuff So like who is the that. stupid? And the one who buy the story. Yes. So will you choose to be the stupid or will you choose to be the smart? It's only No. choice. To be a question. Yes. Jelas? Iya, jelas. Itu keren Sip. sih kelasnya. Aku banyak Ya, dapat Jenny. banget. Silakan Jen. Hai. Halo. Dari dunia maya, Dumai. Hai. Yang mau Tapi ini beli Dumai nastar beneran. dari dunia maya ya. Dok, jadi gini. Ya. Jadi semalam kejadiannya tuh ada Yes. orang beli nastar, terus dia nelpon. Ya namanya penjual kan, kita melayani. Terus dia nelpon, aku merasa ada sesuatu sama cewek nih gitu kan. Ya. Terus habis cerita 20 menit gitu kan. Langsung dia bilang, "Kamu orangnya kayak gini ya, gini. Langsung saya persisnya dia menerawang aku gitu. Cuman aku tuh masih nggak ngerti kayak mana caranya ya. Aku tuh nggak mau dilihat orang kayak gitu dengan cara Be kayak the gitu. interesting point of view. I see. Oh gitu ya. Be the interesting point of view. Kalau kamu jadi interesting point of view, orang nggak pernah bisa lihat kamu yang mana. Dia kan selalu miss. Oh gitu. Terus kalau dia memiliki kemampuan menerawang gitu, itu pakai entities atau memang? Ada yang memang punya ability, ada yang memang non ability, ada yang ngarang-ngarang, tapi lebih dominan yang ngarang-ngarang lebih banyak. I see. Okay. Peramal tarot bukan? Dia kayaknya kalau dari cerita dia belajar macam-macam deh, tahap-tahap gitu. Terus pas dia ngobrol sama saya, aduh saya nggak enak banget. Terus kayaknya saya udah mulai menarik. Jual takut apa yang sudah diserang ke kamu? Jual ketakutan apa yang udah dilancarin buat kamu? Karena cara orang berbohong macam-macam. Misalnya gini, aduh Jen, aku tuh ya baru lihat tuh, kamu tuh seminggu ke depan, mesti hati-hati Jen, nanti hari Kamis depan ya, aduh Jen, itu bulan sudah bulat Jen, kamu mesti hati-hati kalau naik mobil, itu ban nanti bisa pecah Jen. Kamu mesti hati-hati, kalau kamu nggak hati-hati ya, nanti nubruk loh Jen. Hati-hati ya, Kamis, kamu perhatikan, bulannya bulat, hari Kamis kamu nubruk.
Can you see the story? Dia nggak Can you jual see how apa-apa I sih. played? Cuman Semua yang begitu-begituan selalu jual susah, jual takut, jual ancaman, buntut-buntutnya. Gini, mau nggak tak kasih perlindungan? Nanti kamu tinggal beli dari aku, kamu pasang di mobilmu, nanti mobilmu aman. Tenang, walaupun bulan-bulan kamu akan jalan terus, Jen. Aman mobilmu. Percaya deh sama nggak aku. jual apa. Kamu harus percaya sama aku. Ngerti nggak? That is how we play the drama. The question is, do you aware of what happened? Iya. Trust your knowing. Trust your knowing. You suddenly know this is something wrong. This is something heavy in your universe. So it means a lie. Aku perceive-nya kan dok, dia nggak jual apa-apa sih. Dia kayaknya hanya butuh curhat. Cuman Ya aku kan tiap orang beda-beda. Persifnya yang dia curhat tuh, yang derita semua, jadi aku nggak mau. Ya kalau kamu sexual healer, orang akan cari kamu untuk jual derita. Pertanyaannya, kamu izinkan nggak dirimu untuk nggak ngambilin sampah orang kecuali dia bayar? Iya, terus aku sibuk lah, return. Dengar nggak Shannon kemarin bilangnya apa? Iya, yang kopi Ya. itu kan, Iya. kafe. Dia jelas bilang, my work is facilitating sad people. They pay, so I do my work. But when I go to the coffee shop, they don't pay me, so I don't want to work for them for free. Iya. Jelas kan? Iya. Jadi pada saat orang lain cari kamu mau nyampah, karena rata-rata kita as a sexual healer, ngobrol sama kamu itu udah menyenangkan dan hilang semua suka duka. Aduh. Iya. Yes. Dan kalau kamu nggak sadarin itu, semua akan cari kamu hanya untuk cari tempat curhat, cari ngobrol, terus mereka pulang happy, terus kamu, duh, kenapa ya hari ini temennya susah begini, hari aku teh nggak nyaman, nggak enak, karena kamu ngambilin sampah mereka as free. Iya. Hobi ngucilin sampah, tolong di stop. Udah di stop semalam dok. Yes, please choose something else. Please choose something else. Bener loh dok. Ya, karena pada saat kita bersedia choose something else, lu jual cerita, dan kamu tahu toolsnya interesting point of view, nanti mereka akan stop dengan sendirinya. Terus ketika dia nerawang saya dok, saya memang merasa ada sesuatu di samping saya melihat saya. Okay. Itu saya udah perceive, udah benar-benar perceive banget kan. Terus aku bilang, sudah ya, aku bilang saya masih mau kerjain yang lain. Makanya saya tutup teleponnya gitu. Tahu clearing entities? Hey, who are you? What are you doing here? This is my place. Get up. Oh, langsung bisa clearing entities. Artinya ya. kamu harus ikut kelas, Jen. Ya. Padahal udah tiap hari loh clearing entities. Tapi kenapa pada saat ketemu entities kamu lupa? Ayo. Iya, kok bisa ya? Oh iya ya, thank you udah ngerti. Jadi kekonyolannya kira-kira gini, tiap hari belajar masak, tapi begitu depan panci, aduh, aku lupa bagaimana caranya masak. Apa nggak konyol itu? Iya ya, oh iya dok, aduh. Oke? Oke. Good. Ada pertanyaan lagi nggak? Didi. Who's Di? Apakah sudah kejawab pertanyaanmu? Di. Kalau nggak ada, boleh yang lain dulu. Ada yang mau tanya? Tidak ada yang pengen bertanya bagaimana cara memberhentikan suara-suara di kepalamu? Saya dok. Ya, gimana? Ya itu, bagaimana caranya kalau membedakan suara-suara itu yang ada di kepala, yang mana punya kita, yang mana bukan punya kita. Truth, who are you? Gitu aja ya. Iya. Sesimpel itu dong. Yes, kan udah bilang, leave as questions. Truth, who are you? Jelas. Iya sih, karena Pada saat kalau lagi kita- banyak ganggu. Kamu udah pernah ambil kelas beginning belum? Mau kan?
Oh iya, nanti setelah ambil kelas beginning, kamu tentukan business hour-mu, dan kemudian kamu berhak tolak siapapun yang mengganggu kamu di luar business hour. Oke? Karena kita yang punya karunia, yang kita diberkati dengan karunia untuk berkomunikasi dengan semesta, emang sudah tugas kita untuk menjadi terang dan menjadi cahaya. Jadi kamu luangkan waktumu untuk menjadi cahaya dengan karuniamu, which is kita create satu waktu tertentu dalam tiap hari atau tiap minggu, khusus 15 menit sampai setengah jam paling lama, khusus untuk ngurusin yang lain. Oke? Dan it's so fun, it's never so scary, dan kadang-kadang bisa ngakak-ngakak, dan kadang-kadang bisa keluar air mata, tapi bukan sedih. But very gratitude. Clearing with entities, communication with entities, nggak pernah scary. It's never scary. Kayaknya sih pernah ngalamin sih, Dok. Ya. Kayak energetically dapet gitu. Yes. Jadi bukan apa ya? Saya menangkapnya emang benar-benar energetically gitu. Ya. Kan ibu saya baru meninggal tahun lalu, terus dari gitu suatu saat lagi di mobil sendirian, saya dengar lagunya dia, terus saya kayak cuma nanya, saya nyapa, terus saya bilang, ada apa, kenapa, saya bilang gitu. Terus dari gitu yang muncul adalah I just want to be remembered. That's it. Yes. Oh, oke. And that is how the entities communication loh. Ya udah, berarti gitu ya, Dok. Jelas ya. Jadi pada saat kita mulai aware terhadap sesuatu dan kita berani tanya, ini apa ya? Dan kemudian jawabannya muncul sebagai flashback memori di dalam kepalamu. That is how entities communications. Karena kalau bunyinya, Hai Elda, aku ada di sebelah kirimu. Itu Mas Kubidu. Ngacir. Ngacir. Dan nggak ada namanya entitas kayak begitu. Entitas muncul dengan memori kita, dengan flashback memori kita. Jadi hati-hati menerjemahkannya. Ya, hati-hati menerjemahkannya. Contoh gini, dia pengen bilang tentang fasilitasi aku dong, aku stuck dalam kematian, contohnya, ya. Tapi kamu nggak ngerti yang namanya bahasa kematian. Di dalam duniamu bahasa kematian itu nggak ada. Yang kamu tahu adalah kedukaan yang paling mendekati. Maka pada saat kamu bertemu dengan mereka atau kamu terkonek dengan komunikasi terhadap entitas, kamu mungkin akan teringat rumah duka, suasana berkabung, bunga duka, rumah sakit. Nah, tugasmu cuma tanya, ini apa? Mau diapain? Kadang-kadang kita langsung nyadar, oh cuma pengen tanya, kamu udah nggak ada body, kalian tahu nggak? Kalian sadar nggak kalian sudah nggak ada body? Langsung energinya shifting, set, dia sudah selesai sendiri. And that's how entitas berkomunikasi. It's so simple, so fun, and so joy. Kadang-kadang kayak cuma perlu diingetin doang nggak, Dok ya? Iya, karena mereka ingin di-acknowledge. Mereka ingin di-acknowledge. Jadi kayak alam ini pengen dianggap ada. Kamu jangan pikir bahwa tanaman di sekitar kamu, alam di sekitar kamu, itu cuma benda kosong yang nggak ada apa-apanya. No. Kita ini hidup dengan jutaan entitas di sekitar kita. Mau bekerja sama nggak? Karena kamu makan dari alam loh. Kita hidup ini dari alam semesta loh. Dan pada saat kita nyadar tentang mereka dan kita juga menghargai mereka, bukan nyembah ya, menghargai. Dalam artinya kita nggak potong pohon sembarangan, kita nggak bikin sampah sembarangan, kita juga ngerawat lingkungan kita, maka semua ini akan berkontribusi ke kita. Jelas ya? Di dalam dunia entitas, you are the boss. Yang punya body adalah yang tertinggi. Jelas? So you rule, bukan they rule. Mereka nama aja nggak tahu. Makanya butuh ditanya, kamu siapa? Baru tuing ingat dia siapa. Jangan berpikir bahwa entitas itu omni. Entitas nggak omni, ompong. Body nggak ada, otak nggak ada. So, the last memory adalah 15 menit yang terakhir. Jadi kalau dia ingat terakhirnya jaga pos, ya selama-lamanya ratusan hingga ribuan tahun, dia stuck di kaset 15 menit yang terakhir dan looping di situ terus. Betapa kasihannya. Itu yang disebut magnetic printing itu. Magnetic imprinting sisa jejak memorinya.
Oh. Ya, jadi magnetic imprinting itu yang kalau kita berhadapan dengan entitas dalam bentuk magnetic imprinting, misalnya gini, kamu ke hotel, dan di hotel itu ada sepasang suami istri yang lagi berbulan madu, jadi energinya energi kasmaran, jatuh cinta, horny-horny, dan segala macamnya. Begitu kamu masuk ruangan, terus kamu ngeliat partnermu, badanmu menarik sekali ya. That's the magnetic imprinting of kamar bekas honeymoon. Oke, selama kamar bekas honeymoon asik-asik aja. Gimana kalau kamar bekas kepergok berantem selingkuh? What energy yang imprinting di sono? Ayo kamu ditakar segala macam. Begitu kamu masuk kamar, terus kamu, kamarnya kok gak enak banget ya, rasanya kayak gini, aku pengen pindah kamar. That is how we understand and we aware. Begitu kita nyadar, ini ada magnetic imprinting, langsung buat, bersihin. Langsung kamarmu glowing lagi, ting, as happy as it is. Bersihin pakai apa, Dok? Keliringan titik. Oh, oke. Jelas? Jelas. Ya. Sip. Semangat, yuk. Lagi nggak yang mau bertanya? Dok. Ya, Iren, apa kabar? Hai. Dok, apa Yes. namanya? Kalau melanjut dari pertanyaan yang tadi, setelah kita tahu kalau misalnya itu bukan punya kita gitu ya, terus taunya bahwa itu benar-benar, kadang itu kayak ya validation of being mungkin ya Dok. Jadi merasanya itu kayak beneran kah? Atau ini imajinasiku gitu, nggak omongannya si entitas ini. Misalnya dia jawab kita atau apa gitu, itu kan kita selalu cek bisa ulang tahu dengan itu heavy and real light. atau enggak real. Yes, kita selalu tahu karena kita always cek dengan heavy and light. Talking to entity bukan berlatih asumsi. Asumsi itu kayak gini. Aku duduk di coffee shop, terus aku ngerasa ada entitas jualan kopi. Nah, namanya juga coffee shop, oke? Ada entitas jualan kopi. Terus kamu berpikir, oh, aku harus minum kopi. Terus kamu beli kopi. That is asumsi. Oke? Tapi kalau kita talk to the entity, kamu ngerasa, ini entitinya emang jualan kopi karena this is a coffee shop. Terus kamu tanya, apakah ini benar kamu minta aku beli kopi? Benar. Oke, tapi aku nggak mau minum kopi. Aku maunya teh. Boleh aja. All the brand is entity, jangan lupa. Dan semua visi misinya brand adalah selling. Makanya kenapa begitu kamu lihat toko di depannya display langsung rasanya ini kantong meronta-ronta pengen keluar rasanya. Ya, karena that is the entity of the brand. Mereka create visi misinya itu biar kamu beli. That is how they create their business. Ya, bukan pesugihan. Jelas ya? Oh, so kalau kita punya branding sendiri, kayak katanya tadi, that is your princess visi misi. branding. Ya. Kamu nempatkan kesadaranmu di situ, kamu nyiapin semua visi misimu di situ. Jadi orang kalau pakai ini tuh gayanya tuh lembut, manis, anggun, gagah dan segala macam. That is your brand. Even That kita is kawasan gitu Dok ya. Ya. Gitu. Kamu dikasih 10 kaos kan kamu tahu nih merek apa. Kamu dijajarin berbagai macam tas, kamu tahu, oh ini merek ini merek ini merek ini, merek ini. That is the brand. That is the entity of the product. Oh, that's why even meskipun kita kaos oblongan atau apa, orang just bilangnya kita habis dandan ke salon dan sebagainya. Gitu Dok. Yes. Dan mereka Jadi, emang ciptakan itu. Don't make it wrongness. Don't make it wrongness. Orang menciptakan brand itu biar orang yang pakainya itu bisa punya PD lebih tinggi. Makanya kenapa artis-artisnya LV itu karakternya tuh gitu. Artisnya Gucci model-modelnya itu karakternya tuh gitu. Artis-artisnya Bulgari modelnya tuh gitu. Artis-artisnya Armani tuh gitu. Pasti kurus-kurus, cemong, berewok-berewok dikit, yang krempeng-krempeng tinggi. Pasti gitu modelnya. That is the brand of them. Itu visi misinya mereka kayak begitu. Biar kamu kalau pakai berasa krempeng-krempeng tinggi-tinggi, gagah-gagah. That is the identity-nya yang berbeda.
Jadi jangan berpikir bahwa entitas itu cuma tentang makhluk halus. No, it's all about energy. Dan gede banget, luas banget. Dan justru bagian-bagian kecilnya adalah ghost. Dan itu kecil, yang kita jarang pakai justru. Ada, tapi jarang. Berarti kalau ada anak kecil yang sering bisa ngomong-ngomongan sendiri dan sebagainya, itu sebenarnya imajinasinya mereka atau? No. Oh. That is entity. Anak kecil karunianya lengkap terbuka dan belum ada judgment. Kamu belum jejelin ini salah, ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak ini bohong dan segala macam, mereka masih nggak tahu. Makanya kenapa bayi paling gampang bisa membedakan orang baik sama orang buruk, karena dia masih bisa lihat. Dan bayi nggak pernah lihat mukamu, bayi selalu ngelihat sekitarmu. Ngerti? Dan pada saat dia ngelihat you are shining bright and they smile. Hai. Pada saat melihat kalian you are so dirty, they cry. Ah! And that is the baby. And that is awareness. Sama pada saat kita ketemu orang, ih enak ngobrol. Ketemu orang, males ngobrol. That is awareness. Jelas? Jelas. Sip. Thank you. Okay. Siska. Ya dok, makasih. Ya. Dok, apa hubungannya kesadaran akan entitas dengan pain, sakit, atau ADHD, positif, segala macam? Kesadaran akan entitas tuh kamu bisa menyadari semua komunikasi di sekitar kamu. Ya, ada orang yang receive dia punya karunia, ada orang yang reject dia punya karunia. Oke, the more you reject karunia ini, maka semuanya akan intensitasnya naik lebih tinggi agar kamu bisa dengar. Dan makin mereka tinggi intensitasnya di badan kita, somehow akan bisa muncul as pain. Makanya setiap kali aku berhadapan dengan pasien-pasien unik yang aku lihat, ini ability dan kemudian penyakitnya begitu, ya udah aku periksa lab dulu, lab nggak ketemu apa-apa, dengan terpaksa aku harus bilang, Bu, sorry, Pak, sorry, atau anaknya sorry, ini mah harus latihan. Ya, karena all the disease datang dari rejections of being. Dan all rejection of being, manifestasinya rata-rata adalah reaksi alergi atau reaksi autoimun. Jadi jangan heran kalau mereka yang punya disability dan reject, nanti munculnya kayak psoriasis, gatal-gatal, atau imun, dermatitis atopik, atau ketombe parah, atau gatal nggak jelas, sering bental-bentol, sering biru-biru, dan segala macamnya. That is how you reject all the awareness. Makin kamu reject, intensitasnya makin tinggi dan akan makin pain rasanya. Jadi setiap kali kamu ngerasa ada pain, please check. Is this awareness yang aku tolak atau something else? Kalau kamu dapat awareness yang aku tolak, please ask, what awareness is here? Ini tentang apa? Ini awareness tentang apa? Dan bagaimana aku punya akses untuk itu? Oke? Baru. Ya, tadi Pak PTW ngacung udah hilang, udah beres, udah kejawab. Pak Syarudin dulu ya Pak. Iya. Iya Pak Syarudin. Minta konfirmasi aja. Ini, ya. Dok, saya beberapa kali dan pengalaman saya di minggu kemarin ini, dengan partner saya gitu, jadi dia nunjukin bukti transfer gitu masuk ke rekening yayasan gitu. Saya itu langsung tanpa ada apa gitu langsung ini penipu gitu. Nah, itu penipu. Jadi saya langsung spontan bilang tolong direcek. Ini 99%. Saya langsung justifikasi berdasarkan kayak ada semacam alam bawah sadar gitu bilang ini nipu gitu. Ya. Dan itu yang namanya knowing, Pak.
Itu bagian dari entitas atau apa itu? No, itu bagian dari kesadaran yang namanya knowing. Oh gitu ya, Dok. Iya, kadang-kadang begitu kita lihat sesuatu kita langsung tahu ini ada bohong di dalamnya. Kita langsung tahu tanpa bisa kita jelasin. Dan please acknowledge this is awareness. Dan bergratitude di sana. Duh, thank you ya, aku bisa dengerin awareness-ku. Dan bersyukur di situ. Semakin kita bersyukur atas ability kita, semuanya akan lebih mudah dan kita akan membuka jalur receiving lebih besar lagi. Sip. Sip. Oke? Ya, Dok. Thank you. Sip. Yes, ya Pak PTW. Oke. Konfirmasi dulu, Dok. Pertama berarti ketika kita alurnya nih, saya membaca alurnya dulu. Dari sharing teman-teman juga, berarti alurnya pada saat kita mulai aware pada sesuatu, kemudian langsung dicek light heavy-nya dulu. Yes. Oke, karena ini pengalaman. Iya, saya biasanya atau bukan kecenderungannya adalah begitu ngerasa tertentu, kemudian masuknya kepada drama, masuknya pada judgment. Hari ini saya diingatkan bahwa kalau kita nggak belajar, kita nyadar sesuatu, terus langsung diikutin tanpa bertanya. Itu yang saya bilang asumsi. Nah, kalau kita berlatih, begitu kita nyadar, kuenya enak. Terus kita tanya, apakah betul kuenya enak? Begitu dapat jawabannya light, artinya enak, maka baru kita ambil. Jadi selalu bertanya, kita nggak pernah berasumsi. Karena asumsi selalu muncul, tapi kita harus uji ulang dengan bertanya. Oke. Berarti kalau berarti benar dong kalau ada orang nitip rumah kemudian kita ngerasa kayaknya cepat nih laku kedua gitu dan kemudian terjadi itu berarti komunikasi untuk seru banget dong berarti bisnis seru banget dong kalau kayak gini. Seru. Salah satu kan, ini tak bocorin salah satu praktisi entity fasilitator dunia ya. Salah satu praktisi entity fasilitator dunia itu ada salah satu orang yang pengusaha properti. Dan dia hobi cari beli-beli rumah-rumah singit atau rumah-rumah yang angker-angker atau rumah-rumah yang nggak laku karena dinilai banyak hantunya. Dia beli dengan harga murah, dia beresin semuanya, terus rumahnya dirapihin lagi, disulap, terus dia jual dengan harga mahal karena orang yang lihat situ akhirnya jatuh cinta dengan rumah itu. All the negative energy langsung dibuang di tempat. And that is so fun. So jangan pernah berpikir bahwa this ability ini hanya untuk berkhayal-khayal dan nggak bisa dipakai buat hidup. Hey, kata siapa? Gitu. Menarik. Oh, seru. Seru. Udah ngerasa. Padahal baru tester ya. Yes. Oke. Yes. Ada lagi pertanyaan? Ayo manfaatkan waktumu. 1 jam kita bersama. Ya, Lucy. Thank you, Dok. Jadi aku tuh kan memang punya tinnitus kan ya, Dok ya. Nah, tinnitus. Terus gimana nyebutnya yang benar? Yaitu tinnitus. Tinnitus, betul. Nah, aku juga punya. Ya. Kanan kiri bergantian. Tidak selalu setiap saat. Rata-rata pada saat aku menolak. Langsung nah kalau udah gitu ya terpaksa bisnis hour. Nah, terus Dok, ini kan udah mulai sering aku acknowledge gitu ya. Oh oke, berarti ada suatu pesan nih, apa nih gitu ya. What can I do gitu. Nah, aku sering bertanya itu dan 3 minggu terakhir itu juga sering bunyi dan aku bertanya, ini apa yang bisa aku lakukan gitu ya. Terus tuh apa yang aku persif adalah, ya udah deh nanti aku tunggu. Aku berasa kayak banyak yang ngantri, Dok. How many entities waiting for you to talk? How many are they? How many are they waiting for you to choose? They are lining up. Yes. So it's congratulations you are already choosing. Yes. Dan I think this is just ini ya. Suara tinnitusnya itu sekarang beda dari yang sebelumnya. Ini iyalah, dulu mah Lucy, dengerin aku ngomong. Sekarang kan, hai. Much more better. Iya benar, suaranya beda. Lebih kayak ngangkat telepon
kalau line call kita angkat itu kan nada sambung ya. Yes. Sekarang di situ frekuensinya. Kalau yang sebelumnya aku oleng. Ya. Ini nggak apa-apa. Nanti itu sangat bervariasi. Kadang-kadang hilang total, kadang-kadang muncul nih, kadang-kadang bisa nih, gitu. Tiap orang beda-beda. Aku udah ngerasain semuanya. Nikmat. So please receive. Makin nggak receive, makin nikmat. Tenang saja. Tuhan selalu tahu caranya biar kamu bersedia menerima. Thank you, Dok. Yes. Jenny. Dok, ya. Tadi kan dokter ada bilang jangan potong pohon sembarangan. Yes. Nah, jadi saya teringat dulu kan ada yang potong pohon sembarangan, tangannya nggak bisa bergerak. Apa yang harus kita lakukan? Cewer aja. Siapa suruh potong sembarangan? Itu berarti ada entitas yang di sana yang merasa diganggu. Tidak selalu. Entitas tidak pernah ganggu. Then? Judgment kita yang mengganggu. I see. Jadi dia tahu bahwa pohon itu nggak boleh dipotong dan dia tetap lakuin dan dia akan melakukan hukuman dengan dirinya sendiri unconsciously. Oh. Oke, karena entity tidak bisa mempengaruhi badan kamu. Oh, gitu. Yes. Okay. Tapi mereka bisa requesting and crying, please tanamin pohon lagi dong di situ. Nanti kalian nggak punya air kalau kalian nggak punya pohon. They can do that, but they cannot do anything in physically form. No. Oke. Jelas? Jelas. Ya. Terus tadi ada bahas yang kamar orang berantem dan tempat perselingkuhan kan clearing imprinting. Ya. Clearing imprinting itu kan clearingnya entity. Ya. Kan itu juga ya? Ya, sama. Tapi kamu harus connect dengan energinya. Ya. Makanya kalau nggak latihan perceiving, receiving, knowing, and being, all about kesadaran, kamu akan terbiasa untuk checking out dan pakainya feeling, emotion, and sex, and no sex. Makanya kenapa aku berkali-kali bilang, entity class adalah the only class di awareness yang spesifik melatih perceiving, knowing, receiving, and being. Begitu kamu aware dengan ini, the whole class kamu ngerti yang dibicarain itu tentang apa. Karena kita sedang melatih perceiving, receiving, knowing, and being. Perceiving artinya menyadari, knowing artinya mengetahui, receiving artinya menerima, and being artinya menjadi. Dan kalau kita nggak belajar itu, kita akan terbiasa jatuh di dalam lower harmoniknya, yaitu pikiran, perasaan, emosional, dan semua memberi dan menerima yang ada ikat baliknya. Makanya bilangnya sex and no sex. Sex and no sex itu giving and receiving. Jadi memberi pakai syarat atau menerima pakai syarat. Aku kasih kamu mie kalau kamu mau bikinin aku apa. Aku kasih kamu ini kalau kamu bayar dengan sekian. Aku mau begini kalau kamu harus begitu. Itu sex and no sex. Selalu bersyarat. Dan kita terbiasa seperti itu. Kita nggak pernah belajar untuk memberi tanpa pamrih, gifting itu kita jarang. Bumi selalu gifting, bumi nggak pernah giving. Yes. Makanya ayo belajar ke kesadaran yang lebih tinggi dibandingkan itu. Jelas? Dan pada saat kamu bisa tentang ini, maka kamu bisa ubah energi yang ada di rumah. Kamu bisa ubah menjadi sebuah rumah yang full of love, full of kindness, full of care, dan nyaman rumahnya. Dan rumah itu benar-benar bisa caring kamu. Kamu bisa nanya, ini mau digimanain rumahnya? Rumah ini mau bentuknya seperti apa? Kamu mau taruh di mana? Rumah ini minta apa? Karena it might be asked for plants, it might be asked for light, it might be asked for window, it might be asked untuk ganti situasi mejanya. Dan zaman dulu dikenal sebagai tata feng shui. Jelas ya?
But that is the original form of talking to the entity, aplikasi dengan rumah. I see. Iya, kan ada itunya, diagramnya. Yes. Dan orang zaman dulu karena nggak ngerti bagaimana cara ngelatih kesadarannya, mereka pakai numerologi, hitung, harusnya begini dan membuat konsep. Arahnya. Tapi nggak semuanya matching. Karena apa? Nggak pernah ditanya, kamu dengan rumah matchingnya gimana? Gitu. Jelas? Iya. Lagi, Dok. Ya, masih ada yang mau tanya? Kalau ada yang mau tanya silakan loh. Boleh Jenny, tapi kirim nastar 1 kilo. Aku cuma dimingimin foto doang. Gimana sih? Jauh-jauh dari dunia maya. Jadi, aku pernah belajar kelasan. Katanya gini, apalagi air. Air itu sesuatu yang sangat cepat menyerap energi. Yes, air adalah kayak kita punya USB disk. Jadi air itu very absorb. Ketika kita minum air, seharusnya kita menetralkan energinya dulu. Berarti itu sebenarnya sama dengan clearing entities itu. Lalu pikir doa itu apa? Oh. Makanya dari zaman dulu disuruh berdoa dulu. Jadi saya bingung, kayak mana cara menetralkan air ini kan sebelum ya saya berdoa atau gimana lagi caranya? Rupanya energi orang yang buat itu masuk ke dalamnya ya, Dok. Ya makanya kita berdoa dulu sebelum makan. Gitu. Iya makanya dia jadi berdoa dulu sebelum makan. I see. That is awareness dari zaman dulu yang kita nggak ngerti fungsinya apa. Itu loh fungsi salah satunya. Bersyukur terhadap makanan itu akan menetralkan semua energi negatif di dalamnya. Oh, oke. Pernah nggak bersyukur sama makananmu? Enggak, makan aja. Si? Komponen doa kan selalu bersyukur. I see, oke. Ya. Satu lagi, Awal kata pertama dari doa adalah berkomunikasi. Dengan apa? Tuhan. Which is talk to the entity. Pernah diajarin ngedengerin jawabannya belum? Kalau belum, berarti kelas ini buat kamu. Oh, tentu. Oke, karena Tuhan selalu menjawab, tapi kita yang nggak pernah mau dengar. Tuhan selalu jawab, nggak pakai lama, instan semuanya. Kamu beres nanya, jawabannya sudah ada di tempat. Tapi kamu harus belajar dengar. Oke. Beres? Satu lagi, Dok ya. Next questions kirim lempok. Anda enggak. mesti Next question membayar loh, kirim Dok. apa yang kemarin itu. Kamu informasinya salah, kirim aku udah terima gembung jadi aku buang. Ntar lu kayak itu loh Spiderman yang buncit itu kalau udah billing bayar. Wah, ini makin jago manipulasi nih, mesti berhati-hati nih aku bicara. Satu lagi ya, Dok. Ya. Jadi kan ada orang yang memiliki ability untuk melihat sesuatu. Terus dia melihat ada orang yang jual bakso gitu kan. Laku banget. Itu dia bilang itu ada yang muntahin ke baksonya. Itu gimana menurut dokter? Dari mana kamu dengar cerita itu pertama kalinya dan dari sumber mana kamu tahu itu pertama kalinya? Dengar dari story orang lain atau you see it with your awareness? Aku hanya dengar aja. Oke, so kapanpun kamu dengar-dengar seluruh kebohongan yang muncul dalam hidupmu, dalam berupa entitas, dalam berupa apapun itu, apakah bersedia untuk cabut, batalkan, dan hancurkan semuanya? Yes. Oke, karena kalau kita berfungsi dari lies, semuanya akan susah. Jadi untuk teman-teman yang mau buang semua kebohongan-kebohongan yang pernah ada dalam hidup, nanti saya bagi clearing untuk clearing kebohongan. Penjelasan tentang clearing nanti bisa baca clearing statement di Hidup Ceria. Please baca itu ratusan kali sebanyak mungkin. Lepaskan dirimu dari seluruh informasi bohong. Ya, COVID banyak bohongnya. Kejadian pandemik ini banyak bohongnya. Entity banyak bohongnya. Ya, kenapa saya bilang banyak bohongnya? Karena COVID emang bahaya. Tapi buat 2% sampai 3% orang-orang yang punya penyakit penyerta di belakangnya. Tidak bahaya buat kita, tapi resiko tinggi untuk orang yang di rumah, which is orang tua. Oke,
COVID nggak bahaya untuk mereka-mereka yang punya daya tahan bagus dan nggak bahaya untuk mereka-mereka yang tidak punya penyakit penyerta. Ya gejalanya ya begitu, respon perjalanan penyakitnya yang begitu. Tapi kalau kamu terjebak dengan ketakutan, kamu sudah bikin off dulu imun sistemmu, ini yang jadi bahaya. Jadi kalau kita beli semua kebohongan-kebohongan yang beredar di masyarakat tentang COVID, dan kamu menciptakan ketakutan akan COVID, kamu menciptakan jalan buntumu sendiri. Makanya saya berkali-kali bilang, jangan takut sama COVID. Emang kamu punya penyakit apa? Kalau kamu punya penyakit jantung, kamu punya penyakit paru, paru-parumu udah rusak, atau kamu punya bronkitis kronis, atau kamu punya asma kronis, dan segala macam, baru kamu harus berpikir, bagaimana caranya aku nggak kena. Tapi kalau kamu masih fine-fine aja, sehat-sehat aja, naikin imun sistemmu. Jangan malah ketakutan turunin imun sistem kamu. Yang dinaikin itu imun sistemnya, bukan ketakutannya. Makanya berkali-kali bilang, ayo naikin imun sistemnya, bukan ketakutannya yang dinaikin. Turunin ketakutannya, imun sistemnya naikin. Oke? Satu lagi pertanyaan dari yang belum bertanya, ada? Yang belum mengambil kelas BARS, kalau pengen ikut kelas entity, please kontak ke kita, karena kelas BARS itu 1 hari penuh. Please kalian mulai dulu dari kelas BARS, karena memang prasyaratnya adalah kelas BARS. Oke? Lainnya ada yang bertanya, Nikal, tumben kamu hari ini diam? Jawabannya banyak udah dijawab. Good. Diomongin sama entities ya. Enggak lah. Jelas ya? Aku mau nanya. Ya, Win. Kalau lagi motret itu kan seringnya aku tuh spontan. Terus ininya tuh kayak ini talk to entities bukannya, kalau misalkan agak lucu juga sih. Kayak misalkan daun jendela, aku minta foto dong, terus aku foto gitu, cekrek. Terus ada orang, walaupun dia nggak bilang gitu, aku tuh persisnya foto dong, terus aku foto candid gitu. Iya, hasilnya bagus. Nah ini tuh talk to entity bukan sih? Iya. Ask yourself, apakah ini talk to the entity, light or heavy? Dokter mah kalau ditanya nanya balik. Ya kan nggak boleh menjawab. Ask yourself, Iya. Apakah ini talk to the entity? Iya, itu awareness aku. Good. Satu lagi dok. Ya. Kalau untuk mau kerjasama dengan brand, ya. Itu kan sebelumnya kan tanda tangan kontrak segala macam. Ya. Kalau di awal tuh udah, aduh ini nanti kayaknya nggak bener deh ininya deh. Ya. Itu tuh persif atau aku berasumsi atau gimana ya? Karena tiap Cek kali. Aja. Stop. Jangan disambung. Cek. Apakah aku perceiving? Yes or no? Iya. Apakah aku berasumsi? Yes or no? Iya juga sih jawabannya. Asumsi siapa yang kamu ambil? Itulah sebabnya hutang ayam bakar kan? Brownies. Jelas? Jadi jangan lupa tools-nya. Karena pada saat kamu menciptakan sebuah brand, perjanjian kerjasama, ada jutaan orang di sekitarmu dengan perjanjian kerjasama. Kamu bisa mengutin sampah mana yang cocok buat kebutuhanmu. So keep asking, apakah ini betul-betul milikku? Karena kamu bisa perceiving di saat yang sama, kamu bisa ngambil sampah orang saat yang sama, dan kamu bisa berasumsi di saat yang sama. Kuncinya adalah be the questions. Oke? Oke, iya. Sip, waktu kita sudah habis. Thank you. Ya. Ada satu tuh pertanyaan. Sorry, itu tadi. Boleh. Ada yang nanya X-Men. X-Men adalah anak-anak dengan kelebihan khusus yang sering kita judge berbeda. Contohnya adalah anak-anak autis, kita judge mereka berbeda, tapi sebetulnya mereka punya kemampuan jauh lebih besar dibanding kita.
Jadi secara otak mereka udah berfungsi satu otak, gak ada kanan dan gak ada kiri dalam dunia mereka. Jadi kalau dalam dunia kita masih membedakan logika dan artistik, tapi kalau dalam dunianya autis, otaknya udah nyatu jadi satu otak tengah. The whole brain function. Kita cuma 2%, 3% function. Anak autis, the whole brain function. Jadi kalau kamu ngelihat one reality, anak-anak autis rata-rata lihat 10 reality. Jadi jangan heran kalau mereka kayak ngeheng, tapi mereka nggak ngeheng. Mereka doing a lot of things di dalamnya. Dan anak autis amat sangat sensitif terhadap judgment. Jadi kalau kita berketemu dengan mereka, terus kamu langsung bilang, ih anaknya aneh, langsung ngamuk dia. Tapi kalau kamu berani sapa, hai, walaupun dalam hati, anaknya akan diem, anaknya akan relax, dan anaknya akan tenang. So kalau kamu punya anak X-Men, ADD, ADHD, autis, Asperger syndrome, please ibunya yang belajar atau parents orang tuanya yang belajar. Karena artinya kamu bemo anakmu jaguar. Bemonya upgrade untuk mendekati ke jaguar. Bukan jaguarnya diturunkan harus jadi bemo. Oke? Beres, sis? Sip. Oke, terima kasih banyak semuanya. Link untuk di grup peminat entitas kayaknya udah di chat, udah dikasih. Yang belum diklik, please klik. Kalau ada pertanyaan lagi sambungan bisa bertanya di sana. Jadwal kelas dan macam-macam bisa ada di sana. Yang belum ambil kelas bars, dimanapun kalian berada, ada sangat banyak praktisi dan fasilitator. Tinggal kontak ke kita, nanti kita ketemuin dengan orang-orang fasilitator terdekat di tempat kamu masing-masing. Ya. Kalau anak kamu autis, kamu ambil TTI dengan X-Men, karena X-Men start dari Talk to the Entity. Kemampuan kalian bicara dengan anak-anak X-Men ada di kelas Talk to the Entity. Oke? X-Men kelas itu untuk mengenal, oh anakku begini, bagaimana cara dealing dengan kelebihannya. Karena mereka tinggi banget di satu sisi, dan mereka rendah di sisi yang lain. Jadi kamu harus belajar melihat, ini anak ini apa kelebihannya dia, dan jangan maksain apa kekurangannya dia dalam realita kita. Nggak akan pernah ketemu. Oke? Anjing nggak mungkin suruh ngeong, ikan nggak mungkin suruh naik pohon, kucing nggak mungkin disuruh nyelam. Kita cuma bisa ikan belajar berenang, ikan jagonya renang ya renang, monyet jagonya naik pohon ya naik pohon. Kita orang nggak bisa dua-duanya juga nggak apa-apa. Jadi jangan memaksakan realita kita masuk realita kita di realita mereka ataupun realita mereka di realita kita. Nah, akan matching. Jelas? Sip. Oke, terima kasih banyak atas kedatangan semuanya. Kita berjumpa lagi di kesempatan yang lain. Walaupun taster, tapi tiap bulan ada kelas yang sama, taster, dan semuanya materinya akan total berbeda. Semuanya akan berkembang dari pertanyaan. Jadi kalau kalian punya pertanyaan apapun tentang spirit, apapun tentang entitas, please tanya di kelas-kelas yang berikutnya. Oke? Sampai jumpa. Dah. Thank you, Dok. Bye-bye. Yo. Thank you, Bye. Dok. Sama-sama. Terima kasih semua.